Bab 2616 Penggal lagi. Di dalam kotak catur, sosok Lu Ye membungkuk, seolah-olah dia kewalahan. Dia memegang pisau di kedua tangan dan mengangkatnya dengan susah payah. Mantra Fasiu terus menyerang, membuatnya terhuyung-huyung. Ketiga kultivator tubuh datang dengan kekuatan dan dengan cepat mendekatinya, dengan niat membunuh di mata mereka. Namun, pada saat ini, lem yang menutupi tubuh Lu Ye dan bahkan pisau Panshan meleleh dengan cepat seperti kepingan salju di bawah terik matahari, dan sosoknya yang reyot itu tegak. Saya harus mengatakan bahwa teknik rahasia yang digunakan oleh kultivator itu cukup terkenal. Teknik pengekangan semacam ini tidak memiliki daya mematikan, tetapi merupakan yang paling menjijikkan dan sulit untuk dihadapi. Ini adalah jenis yang paling dibenci oleh kultivator militer seperti Lu Ye, karena begitu diserang. Kecepatannya sendiri akan sangat terbatas. Jika Anda ingin mematahkan mantra semacam ini, Anda harus menghindarinya dengan kecepatan atau mematahkannya dengan kekuatan. Lu Ye tidak dapat menghindarinya karena kecepatannya, tetapi kekuatan lebih dari 2100 jalur jauh melampaui para kultivator sihir, jadi jika dia ingin mematahkan teknik ini, itu tidak akan sulit. Ini hanya masalah memilih waktu yang tepat. Sekarang adalah waktu yang paling tepat. Giliran Heizi baru saja dimulai. Dia memiliki setidaknya 20 napas waktu untuk membunuh musuh. Dan setelah 20 napas, Yuan Shi tidak perlu bergerak. Dia dapat menundanya untuk sementara waktu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat ketiga musuh yang menyerang tampak tercengang. Baru saat itulah kultivator fisik dan yang lainnya menyadari bahwa Lu Ye hanya memalsukan segalanya hanya untuk memancingnya ke dalam perangkap. Sekarang setelah mereka masuk, mereka harus menunggu jika mereka ingin mundur. Sudah lama sekali. Memikirkan ledakan kekuatan mengerikan Lu Ye sebelumnya, kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu, dan dia secara naluriah ingin mundur. Ini terutama karena dia telah lolos dari kematian di bawah pisau Lu Ye 2 kali, yang benar-benar meninggalkannya dengan bayangan psikologis. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, kecepatannya mau tak mau melambat sedikit. Kultivator yang memegang tombak itu sangat menyadari perubahan mentalitas kultivator fisik itu, dan segera berteriak, yang pemberani menang saat kita bertemu di jalan sempit. Suara ini didorong oleh kekuatan tahunnya, terkumpul menjadi satu dan menembus ke telinga tubuh, seperti genderang di malam hari dan lonceng di pagi hari, mengguncang jiwa. Roh kultivator tubuh itu tiba-tiba terguncang. Ya, baik Lu Ye maupun yang lainnya tidak punya jalan keluar saat ini. Mereka telah bertarung 2 kali, dan ada banyak korban di pihak mereka. Bagaimana mungkin Lu Ye masih utuh? Baru saja dari kotak catur yang berdekatan. Ketika dia melarikan diri, dia dipukuli dan memar di sekujur tubuhnya, belum lagi dia telah terluka berkali-kali sebelumnya. Lu Ye sekarang tampak seperti labu berdarah. Kuncinya ada di papan catur ini. Bahkan jika dia ingin mundur, tidak ada jalan keluar. Ketakutan di matanya menghilang, dan keganasan muncul. Penggarap tubuh itu menggertakkan giginya dan meraung. Kotak papan catur ini adalah tempat mereka dan musuh akan menentukan hidup dan mati. Entah mereka akan berhasil dan mundur, atau mereka akan mati. Tiba-tiba, 3 sosok datang ke Lu Ye, masing-masing menggunakan metode mereka sendiri. Menghadapi serangan serentak seperti itu, Lu Ye tidak mundur tetapi maju. Dia melangkah maju dan dengan kekuatan tahunnya yang mendidih, dia menebas keras ke arah penggarap tubuh di tengah. Ketika pedang panjang itu keluar, penggarap tubuh itu merasa ada kepala binatang yang tersembunyi di belakang Lu Ye, membuka mulutnya yang berdarah dan memamerkan taringnya padanya. Tisiu sangat marah. Dia menjadi sasaran Lu Ye lagi dan lagi. Dia nyaris lolos dari kematian 2 kali pertama, tetapi kali ini dia melakukannya lagi. Bagaimanapun, dia juga seorang kultivator fisik berkulit tebal. Jika musuh benar-benar ingin membunuh seseorang, bukankah dia seharusnya menargetkan kultivator hantu yang rapuh? Bahkan jika itu tidak berhasil, targetkan saja kultivator prajurit. Mengapa kamu terus menatap dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mudah diganggu? Namun, setelah 2 pengalaman sebelumnya, dia tahu bahwa dia bukanlah musuh Lu Ye. Kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar, jadi dia tidak ragu-ragu, menggigit ujung lidahnya, dan pada saat yang sama awan kabut darah keluar dari tubuhnya. Napasnya tiba-tiba membaik banyak. Ini jelas memicu beberapa teknik rahasia untuk memperjuangkan hidupnya. Dia tidak berusaha membunuh musuh, tetapi hanya ingin selamat dari pisau ini. Karena dia punya teman, pisau panjang yang tajam itu jatuh, dan tubuh serta wajahnya berdenyut-denyut. Dia jelas merasakan bahwa pisau itu menebas lehernya, dan diblokir oleh kekuatan perlindungan tubuh. Karena memiliki pengalaman sebelumnya, dia tidak tahu bahwa kekuatan perlindungannya tidak dapat memblokir pisau yang mengerikan ini. Jika tidak ada kecelakaan, pisau ini pasti akan menembus kekuatan pelindungnya seperti memotong tahu, dan kemudian memenggal kepalanya. Turunlah. Tetapi pada saat kritis hidup dan mati ini, pikirannya sama sekali tidak panik, tetapi lebih jernih dan jelas. Dari sudut penglihatannya, dia melihat tombak rekan prajuritnya dan bilah pendek pembudidaya hantu, yang keduanya ditempatkan di bawah bilah musuh. Kemudian kedua rekannya semua terkejut. Dalam konfrontasi langsung dengan musuh, mereka terhuyung mundur dan dihantam jauh oleh pedang. Mata kultivator fisik itu tiba-tiba berbinar, karena kedua rekannya membantunya bekerja sama dengan sempurna. Meskipun mereka berhasil dipukul mundur oleh musuh yang kuat, kekuatan gabungan mereka telah menetralkan sebagian besar kekuatan bilah musuh. Pisau ini, tidak akan pernah bisa menembus kekuatan pelindungku sendiri. Sebaliknya, itu adalah musuh. Pada saat ini, ketika kekuatannya habis, itu juga merupakan kesempatan yang baik baginya untuk membunuh musuh. Kultivator fisik itu tidak berani mengabaikan, karena koordinasi yang sempurna seperti itu tidak mudah dicapai. Dia mengangkat tinjunya, dengan kekuatan tahu yang tersisa di ujung tinjunya, dan meninju kepala Lu Ye dengan keras.
Mati, kultivator fisik itu meraung, seolah-olah dia bisa melihat kepala musuh meledak seperti semangka. Namun, ketika mata mereka bertemu, dia menemukan bahwa mata Lu Ye tenang dan sama sekali tidak panik. Bahkan ada rasa sarkasme yang kuat dalam ketenangan itu. Pisau Panshan bergetar sedikit. Kultivator tubuh itu tiba-tiba mengerang, karena pada saat ini, luka di pinggangnya tampaknya tiba-tiba terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. Darah mengalir deras dan rasa sakit yang menusuk hati menyebar. Jiwa-jiwa orang mati semuanya telah melalui kultivasi fisik. Sejujurnya, meskipun rasa sakit di luka itu parah, itu bukan apa-apa baginya. Bagaimanapun juga, itu masih bisa ditoleransi. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dalam hidupnya, dan telah menderita luka yang lebih serius dari ini berkali-kali. Apa arti luka dan rasa sakit ini? Kuncinya adalah bahwa luka itu terjadi tanpa peringatan. Saat itulah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dan membunuh, dapat dikatakan bahwa dia lengah. Yang terpenting adalah luka sayatan pinggangnya telah disegel dengan kekuatan Dao sebelumnya, sehingga integritas tubuhnya dapat dipertahankan. Sekarang lukanya tiba-tiba terkoyak. Di bawah pengerahan tenaga yang dahsyat, seluruh tubuh bagian atasnya tidak dapat mempertahankan integritasnya. Stabil. Akibatnya, kekuatan daunnya juga menjadi tidak stabil. Pukulan ini awalnya ditujukan ke kepala Lu Ye, tetapi ketidakseimbangan di tubuh bagian atasnya membuat pukulan tisiu sama sekali tidak akurat. Ketidakstabilan kekuatan taunnya semakin mengurangi kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia buru-buru mencoba menstabilkan tubuhnya, tetapi tiba-tiba dia merasakan sedikit rasa sakit dan dingin di lehernya, dan matanya tiba-tiba menyusut. Kemudian dia dengan jelas merasakan pemandangan yang baru saja diramalkannya. Pisau panjang yang tajam menembus kekuatan pelindung seperti memotong tahu, memotong daging dan darah, menebas leher, dan penglihatannya terbalik dan terbalik. Dia dipenggal. Kultivator fisik tahu ini dengan sangat jelas, tetapi dia benar-benar tidak dapat memahami mengapa ini terjadi. Dia telah bekerja sama dengan sangat baik dengan rekan-rekannya, dan ini juga merupakan kesempatan terbaik mereka untuk membunuh musuh, tetapi pada akhirnya, saya tidak dapat berhasil. Ya, luka di pinggang saya yang teriris selalu berlama-lama dengan kekuatan aneh, membuatnya mustahil bagi saya untuk menyembuhkannya dan sulit untuk pulih dari cedera. Melihatnya sekarang, kekuatan aneh itu tidak hanya menghambat pemulihan luka, bahkan dapat dimanipulasi oleh musuh untuk memainkan peran yang tidak terduga pada saat-saat kritis. Kesadarannya menurun dan penglihatannya menjadi gelap. Ah, kultivator yang memegang tombak dan kultivator hantu keduanya berseru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu mereka berdua ditolak oleh Lu Ye, kultivator tubuh akan terbunuh. Bagaimana orang ini bisa begitu tidak berguna? Dalam kepanikan, mereka bertiga bergabung dan salah satu dari mereka dibunuh oleh Lu Ye dalam sekejap. Sekarang hanya ada dua dari mereka yang tersisa, apa yang harus mereka lakukan? Bahkan penggarap Dharma yang tidak jauh dari sana pun sangat terkejut hingga serangannya yang terus-menerus pun melambat. Ketika Tisiu meninggal, sebuah bola cahaya hitam melayang keluar dari tubuhnya, jatuh ke tubuh Lu Ye dan menghilang, meninggalkan bola fluoresensi di tempatnya. Lu Ye segera mengulurkan tangan dan meraihnya di dalam. Aku langsung merasa senang, karena tidak ada objek nyata dalam fluoresensi ini. Dalam hal ini, kejutan dalam fluoresensi ini dapat secara langsung meningkatkan kekuatannya. Ini niscaya akan membuatnya lebih mudah untuk membunuh musuh selanjutnya. Fluoresensi menghilang, tetapi Lu Ye mengerutkan kening, karena segala sesuatunya tampak berbeda dari apa yang dipikirkannya. Kejutan dalam fluoresensi itu bukanlah untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi manfaat lain. Pada saat ini, kultivator yang memegang tombak dan kultivator hantu telah bersatu kembali dengan kultivator Dharma, menatap Lu Ye dengan mata ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Kultivator hantu kehabisan ide. Dari ke-6 Hedao, hanya 3 yang mati sekarang, dan tidak ada Fusion Dao di sisi kotak catur ini untuk membantu, karena ketika darah hitam baru saja memobilisasi mereka, mereka tidak memobilisasi Fusion Dao yang masih hidup bersama-sama. Dia mungkin merasa bahwa Fusion Dao tidak banyak membantu, tetapi mungkin meningkatkan kekuatan Lu Ye, jadi dia meninggalkan mereka di tempat mereka berada. Sekarang setelah kultivator fisik mati, tidak ada yang bisa memimpin. Tidak peduli kultivator militer atau kultivator hantu, tidak ada yang berani menggunakan ketajaman Lu Ye secara langsung. Meskipun mereka baru saja bergabung, mereka tidak dapat memblokir pedang satu sama lain. Kekuatan pedang yang ganas masih membuat orang merasa patah hati ketika mereka memikirkannya. Belum lagi lawannya telah membunuh kultivator fisik dan memiliki lusinan peningkatan kekuatan. Tunggu, Bing Xiu berkata singkat dan langsung ke intinya. Jika dia bukan lawannya, maka dia hanya bisa menunda. Mengenai apakah melakukan hal itu akan membuat pemainnya sendiri marah, dia tidak terlalu peduli. Jika dia benar-benar ingin pergi ke Lu Ye untuk bertarung lagi, nyawanya akan hilang, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal lain? Tanda tanya. Hantu mengolah pikiran mereka dan mendapatkan pemahaman. Yang disebut menunda-nunda hanyalah cara yang baik untuk mengatakannya, tetapi dalam cara yang buruk, itu berarti melarikan diri. Untungnya, dalam ronde pertempuran ini, mereka telah melihat bahwa Lu Ye tidak terlalu cepat, jadi selama mereka tidak menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa bertahan hidup. Paling buruk, semua orang hanya akan berlarian di kotak catur, dan tidak akan ada tentara musuh. Jika metode serangan jarak jauh terlalu kuat, selama ditunda hingga ronde berikutnya, darah hitam mungkin akan menjauhkan mereka, atau memobilisasi pembantu lainnya. Kami datang. Kultivator Fa berteriak. Di bidang penglihatan, Lu Ye menyerbu ke arah ini dengan pisau. Dia jelas terluka parah, tetapi darah di sekujur tubuhnya dan niat membunuh yang sekuat seolah-olah dia telah kembali dari api penyucian membuat mereka bertiga bergabung. Dao tidak berani melihat langsung. Bubar. Saat Bing Xiu berbicara,
dia telah menyapu ke satu arah. Kultivator hantu itu bahkan lebih langsung, mengaktifkan teknik rahasia, dan sosok itu tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Fa Xiu melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan Bing Xiu. Pada saat ini, mereka berempat memasuki kotak catur, dan baru saja melewati 5 napas. Bab 2617 Seni Penyembunyian Ilahi. Di dalam kotak catur, Lu Ye berlumuran darah. Dia mengangkat pisaunya dan menyerang ke arah Fa Xiu. Alasan mengapa dia menargetkan Fa Xiu tentu saja karena dia baru saja menderita sedikit kekalahan di tangannya, dan secara relatif, Fa Xiu lebih mudah dibunuh. Pertanyaan, kuncinya sekarang adalah bagaimana cara mendekati pihak lain. Meskipun kotak catur ini tidak terlalu besar, itu tidak cukup kecil, cukup bagi para pemain Hedao untuk bergerak di dalamnya. Melihat Lu Ye menyerangnya, Fa Xiu, yang telah siap secara mental, melemparkan beberapa teknik rahasia pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbungkus angin sepoi-sepoi dan dia terus mundur. Ketika Lu Ye melihat ini, dia tahu bahwa dia akan melarikan diri. Aku tidak bisa menahan perasaan kesal. Tingkat kultivasi yang rendah ini adalah masalah. Melawan Hedao, dia benar-benar tidak secepat dia. Selama musuh memutuskan untuk tidak menghadapinya secara langsung, dia sebenarnya tidak memiliki cara yang baik untuk membunuh musuh. Ini sepenuhnya karena musuh datang kepadamu atas inisiatifnya sendiri. Sebaliknya, dia dapat mengaktifkan teknik lautan darah untuk menutupi keberadaannya sendiri, sehingga dia mungkin dapat mendekati lawan, tetapi itu hanya kemungkinan. Jika musuh terus bergerak di lautan darah, dia tetap tidak akan dapat mengejarnya. Ternyata itu benar. Selama pengejarannya, Fa Xiu hanya melarikan diri dan bahkan tidak menggunakan sihirnya. Selain itu, dilihat dari posturnya, dia bahkan dapat melakukannya dengan mudah. Aku menghela nafas sedikit dalam hatiku, sepertinya kejutan yang baru saja kudapatkan tidak dapat diselamatkan. Saat ini, dia telah memahami kebenaran dari kejutan itu. Dia harus mengatakan bahwa itu adalah kejutan yang sangat berguna. Jika digunakan pada saat kritis, itu dapat memiliki efek ajaib. Tetapi baginya saat ini, yang terpenting adalah membunuh Hedao untuk meningkatkan kekuatannya, jadi tidak ada salahnya menggunakannya di sini. Setelah membalikkan pikirannya, dia berdiri diam, melirik kultivator Dharma dengan acuh tak acuh, dan berhenti mengejarnya. Fa Xiu juga berhenti ketika dia melihat ini. Meskipun dia tidak khawatir akan tertangkap, perasaan melarikan diri seperti ini selalu buruk. Sekarang Lu Ye tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna, dia tentu saja suka melihatnya. Tidak jauh dari sana, seorang prajurit memegang senjata berdiri di sana, menatap Lu Ye dengan waspada. Adapun pembudidaya hantu, tidak ada yang tahu di mana dia berada. 10 napas waktu berlalu dalam sekejap. Setelah Lu Ye sedikit pulih, dia melompat ke arah kotak catur di sebelahnya, tampaknya menyerah untuk mengejar. Kultivator hukum dan kultivator militer mengawasi, tetapi saat berikutnya, kedua orang ini menunjukkan ekspresi heran. Di mana orang-orang itu? Hanya karena mereka tidak dapat melihat Lu Ye lagi. Berada di dalam petak catur, memang benar mereka tidak dapat melihat terlalu jauh, tetapi mereka selalu dapat melihat situasi di petak catur yang berdekatan. Baru saja mereka melihat dengan jelas Lu Ye bergegas, tetapi tiba-tiba dia menghilang. Pada saat ini, petak catur juga kosong. Ini sama sekali tidak masuk akal. Pada saat ini, mereka tidak hanya bingung, tetapi bahkan Heixue, seorang pemain catur, dipenuhi dengan keheranan. Dia telah memperhatikan Lu Ye, dan baru saja dia melihat Lu Ye membunuh kultivator tubuh, wajahnya sehitam dasar pot, dan dia merasa bahwa bidak catur di bawah kendalinya tidak ada gunanya. Untungnya, Lu Ye tidak dapat memperoleh keuntungan apapun selanjutnya, karena dalam hal kecepatan, dia jelas jauh lebih buruk daripada Hedao. Tetapi ketika sosok Lu Ye tiba-tiba menghilang tadi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, karena dia juga tidak melihat dengan jelas bagaimana Lu Ye menghilang. Kemudian dia dengan cepat memindai seluruh papan catur dan tidak menemukan jejak Lu Ye di papan catur manapun. Di mana kamu memindahkannya? Heixue tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yuan Shi. Sekarang giliran White. Yuan Shi juga mengerahkan banyak bidak catur. Semua bidak catur yang dipindahkan, termasuk Lu Ye, jumlahnya tepat. Tapi bagaimana dengan orang-orang? Tidak ada alasan bagi orang yang masih hidup sebesar itu untuk menghilang dari papan catur tanpa alasan. Haha, Yuan Shi mengabaikannya dan hanya mencibir. Pikiran Heixue berpacu, dan tiba-tiba dia memikirkan sebuah kemungkinan. Dia langsung menunduk dan berteriak, bodoh, dia masih di tempatnya. Tidak ada jejak Lu Ye di papan catur, yang berarti dia menggunakan semacam metode tersembunyi. Metode ini sangat pintar sehingga bahkan dia, pemain hitam, tidak dapat melihat kekurangan apapun. Tetapi jika demikian, maka kultivator prajurit manusia harus tetap berada di tempatnya. Dia masih memiliki niat membunuh yang kuat terhadap 3 bidak catur Hedao di bawah komandonya. Tindakan bergegas ke kotak catur yang berdekatan tadi hanya untuk membingungkan beberapa bintik matahari. Hampir pada saat yang sama ketika suara peringatan darah hitam keluar, praktisi itu tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan. Dia secara naluriah mengaktifkan kekuatan pelindungnya, dan dengan kilatan cahaya di tubuhnya, dia hendak meninggalkan tempat itu. Namun, begitu cahaya itu padam, sebilah pisau tajam menembus bagian belakang jantungnya dan keluar dari tubuhnya. Kekuatan pelindungnya yang diaktifkan dengan tergesa-gesa itu serapu kertas. Sang kultivator menundukkan kepalanya karena tidak percaya, tetapi dia hanya melihat bentuk setengah dari pisau yang dibasahi darahnya sendiri. Kemudian tubuhnya bergetar, dan kekuatan dahsyat meledak di tubuhnya, memusnahkan hidupnya. Peringatan Black Blood pada akhirnya terlambat selangkah. Para kultivator yang memegang tombak semuanya sekarat, jadi mereka tidak berani tinggal di tempat mereka berada. Mereka segera mengerahkan kekuatan mereka dan melarikan diri dengan cepat.
Pada saat yang sama, pikiran spiritual mereka memenuhi udara, dan mereka mencari jejak Lu Ye ke segala arah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tubuh Lu Ye tidak hanya tidak terlihat, dia bahkan tidak memiliki napas tersisa. Perasaan teror yang hebat datang, dan dia tiba-tiba merasa diselimuti oleh kegelapan yang tak terbatas, dan dalam kegelapan itu, ada sepasang mata jahat yang menatapnya, yang mungkin menyerangnya dengan pukulan fatal kapan saja. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Sama takutnya dengan kultivator prajurit adalah kultivator hantu yang bersembunyi dalam kegelapan. Dalam hal penyembunyian, tidak ada golongan yang dapat dibandingkan dengan kultivator hantu. Mereka dilahirkan untuk memakan ini. Karena mereka ahli dalam penyembunyian, tentu saja mereka juga ahli dalam anti penyembunyian. Kultivator hantu memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni rahasia cara hantu. Dia yakin bahwa meskipun Lu Ye benar-benar seorang kultivator hantu, dia tidak akan dapat melihat kekurangan apapun di tempat persembunyiannya. Namun pada kenyataannya, dia benar-benar tidak dapat merasakan jejak keberadaan Lu Ye. Musuh ini tampaknya tidak ada di sini, tetapi dia ada di mana-mana. Dalam seluruh permainan catur, satu-satunya orang yang dapat dengan jelas melihat kehadiran Lu Ye adalah Yuan Xi, pecatur putih. Dia hanya melihat dengan jelas bahwa saat Lu Ye berpura-pura bergegas ke petak catur berikutnya, gelombang kegembiraan tiba-tiba melonjak keluar darinya. Ada lingkaran cahaya yang kabur, dan kemudian dia berbalik. Dia berjalan tepat di belakang Fasiu itu dan menikamnya sampai mati. Dari awal hingga akhir, tidak ada kesempatan bagi kultivator itu untuk bereaksi sama sekali. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa kemampuan Lu Ye untuk menghilang di bawah hidung beberapa Hedao sepenuhnya merupakan kejutan dari membunuh musuh tadi. Dia terkejut sejenak, ada berapa banyak jenis kejutan di papan catur langit berbintang ini. Meskipun dia cukup berpengetahuan dan pernah mendengar tentang papan catur langit berbintang, dia benar-benar tidak tahu jenis dan jumlah kejutan dalam harta karun ini. Bukan saja dia tidak tahu, tetapi tidak seorang pun di seluruh dunia batin tahu. Karena di masa lalu, bahkan ketika papan catur langit berbintang lahir, sulit bagi seorang Lu Ye untuk dapat menggunakan tubuh Rongdao-nya untuk membunuh Hedao dengan sembarangan dan terus-menerus menerima berbagai kejutan. Dilihat dari situasi saat ini, sudah ada beberapa kejutan yang ditampilkan oleh harta karun itu. Yang paling tampaknya secara langsung meningkatkan kekuatan Lu Ye, diikuti oleh yang memungkinkannya memobilisasi lebih banyak bidak catur, dan kemudian ada yang baru saja digunakan Lu Ye. Dadu yang aneh, dan Lu Ye yang tidak terlihat saat ini, dia masih memiliki kejutan yang belum digunakan. Seharusnya ada lebih banyak jenis. Berkat keluarganya, dia telah belajar banyak kali ini. Di kotak catur, Siu-Siu, si penembak, bergerak cepat. Karena dia tidak tahu di mana Lu Ye berada, dia hanya bisa terus bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menghindari serangan yang mungkin datang kapan saja. Kemudian Yuan Xi melihat orang ini bergegas menuju posisi Lu Ye dengan sekuat tenaga. Dia segera mengangkat alisnya dan berpikir bahwa orang ini benar-benar tidak beruntung. Sebenarnya, jika dia beruntung, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari orang ini. Sebuah malapetaka, karena setelah beberapa saat, giliran Heizi. Hei-Xue pasti tidak akan membiarkan Lu Ye terus membunuh musuh, dan pasti akan memindahkan para pembudidaya prajurit dan pembudidaya hantu yang masih hidup. Tapi dia baru saja mengenai senjata Lu Ye. Dari awal hingga akhir, Lu Ye berdiri diam dan tidak bergerak. Yuan Xi sudah bisa memprediksi hasil dari kultivator bersenjata tombak ini. Benar saja, tepat ketika prajurit bersenjata tombak itu tiba tidak jauh di depan Lu Ye, kilatan darah menyembur keluar, dan kemudian prajurit bersenjata tombak itu terbang keluar dengan seluruh kepalanya. Dia sama sekali tidak bisa melihat di mana Lu Ye berada, dan dia tidak tahu bagaimana cara membela diri terhadap serangan Lu Ye. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan perlindungannya sendiri untuk melawan. Namun, kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar, bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Darah menyembur keluar dari mayat prajurit yang tanpa kepala dan menyebar tiba-tiba. Dalam sekejap, lautan darah memenuhi papan catur. Dari semua musuh, hanya ada satu kultivator hantu yang tersisa. Sulit bagi Lu Ye untuk mendeteksi di mana orang ini bersembunyi. Meskipun dia bisa mencari-cari, itu akan membuang-buang waktu. Akan lebih mudah untuk menyebarkan lautan darah. Gangguan apapun di lautan darah tidak dapat disembunyikan dari persepsinya. Namun, sesaat kemudian, Lu Ye mengangkat alisnya. Karena dia masih tidak dapat menemukan jejak kultivator hantu itu. Pencapaian orang ini di jalur hantu jelas tidak rendah, dan ada celah dalam level kultivasi mereka, jadi saya tidak dapat menemukan keberadaannya. Namun, Lu Ye tahu dalam hatinya bahwa kultivator hantu itu pasti sedang tertidur di suatu tempat di lautan darah saat ini dan tidak berani bergerak, karena gerakan sekecil apapun akan berisiko terekspos. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak terburu-buru. Dia telah terluka parah hanya dalam beberapa ronde pertempuran, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di lautan darah, kultivator hantu itu ketakutan. Lu Ye tidak dapat mendeteksi jejaknya, dan dia tidak dapat mendeteksi jejak Lu Ye. Kali ini, kejutan yang diberikan kepada Lu Ye oleh harta karun itu adalah teknik tersembunyi yang ilahi. Setelah diaktifkan, dalam permainan catur ini. Di dalam kotak, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kehadirannya kecuali para pemainnya sendiri. Kejutan semacam ini lebih cerdik daripada metode kultivasi hantu. Ini adalah aturan harta karun. Jadi selama dia tidak pergi dari sini, sihir penyembunyian ilahi ini dapat dipertahankan. Di dalam papan catur, ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan yang sangat mengejutkan. Jika Lu Ye tidak ingin meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan mau menggunakannya. Namun, dia berpikir dengan jelas bahwa saat dia menjadi lebih kuat, dia akan terus-menerus dikejutkan oleh segala macam kejutan.
Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan teknik penyembunyian ilahi lagi. Bahkan jika dia tidak mendapatkannya, akan ada kejutan lain. Singkatnya, itu tidak akan menjadi kerugian. Dia belum memeriksa kejutan membunuh dua musuh tadi. Dua bola cahaya neon tetap berada di tempatnya, membuat Lu Ye semakin bersemangat. Bab 2618 tak terkalahkan. Waktu berlalu, dan hanya 20 napas berlalu dengan cepat. Di samping papan catur, Hei Xue ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk memindahkan kultivator hantu yang masih hidup itu. Awalnya dia tidak ingin mengurus mereka. Orang-orang ini sangat tidak berguna sehingga tidak perlu bertahan hidup. Tetapi jika dia meninggalkan mereka sendirian, Lu Ye akan memiliki kesempatan lain untuk membunuhnya. Jadi saya hanya bisa memindahkannya untuk menghindari keracunan lagi. Di lautan darah, kultivator hantu itu segera merasakan tanda-tanda dimobilisasi, tetapi dia sama sekali tidak senang, tetapi merasa getir di dalam. Dia tidak berada di tepi papan catur saat ini, tetapi agak jauh. Diam-diam dia menyesal bahwa jika dia tahu bahwa dia dalam situasi seperti itu, dia seharusnya menempel di tepi papan catur. Jika demikian, dia akan dapat bergerak hanya dalam beberapa saat. Anda dapat melarikan diri ke kotak catur terdekat untuk menjaga diri Anda tetap aman. Tetapi di mana dia berada sekarang, dia membutuhkan 3 napas. Inti masalahnya adalah dia tidak tahu di mana musuh berada, dan dia berada di lautan darah. Jika ada perubahan, musuh pasti punya cara untuk menahannya. Tapi sekarang setelah masalah ini sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain sama sekali. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Tekanan yang sangat besar membuatnya tidak nyaman, dan cepat atau lambat dia akan mengungkapkan kekurangannya. Jadi setelah berpikir sejenak, kultivator hantu itu tiba-tiba melepaskan teknik rahasianya sendiri dan terbang ke arah yang dimobilisasi secepat mungkin. Ketenangan lautan darah itu langsung hancur. Di samping Guisiu, arus bawah yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari udara tipis. Arus bawah itu berputar dan tersapu, seperti tangan berdarah besar yang melilit tubuh Guisiu, menghalangi gerakannya dan memperlambat sosoknya. Kekuatan Tao kultivator hantu itu meningkat, dan dia melambaikan tangannya. Cahaya senjata Tao bermata pendek di kedua tangannya berkedip, dan setiap kilatan adalah penghancuran arus bawah tangan. Kecepatannya sangat berkurang. Untungnya, dia akhirnya mencapai tepi papan catur dan bisa melarikan diri hanya dengan satu gerakan. Mata pembudidaya hantu itu bersinar dengan kilau. Namun, pada saat ini, lautan darah di depan tiba-tiba menjadi sangat padat, seolah-olah telah berubah menjadi dinding berwarna darah. Pembudidaya hantu itu berlari cepat ke dalamnya dan merasa seolah-olah dia terjebak dalam lumpur. Kilau di matanya tiba-tiba meredup, dan dia belum merasakan aura Lu Ye sampai sekarang, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa musuh yang sulit ditangkap ini pasti telah membunuhnya. Hancurkan! Pembudidaya hantu itu meraung, dan dengan bilah pendek tangannya yang disilangkan, tebasan silang besar menyapu ke depan, menghancurkan rintangan terakhir. Tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia merasakan sakit di dadanya, seolah-olah ada bilah tajam yang menembus dadanya dan menusuk tubuhnya. Mata kultivator hantu itu tiba-tiba menyusut dan dia menatap lurus ke depan. Dia masih tidak bisa melihat sosok Lu Ye, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa Lu Ye sudah berdiri di depannya saat ini. Kultivator hantu itu tertawa terbahak-bahak, tampak tidak mau tetapi juga lega, dia mengangkat tangannya dan ingin menusuk dengan bilah pendek itu. Tetapi saat kekuatan dahsyat bilah tajam yang menusuk tubuhnya meledak, kekuatannya dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, dia hanya membuat satu gerakan dan tidak dapat benar-benar mengambil tindakan. Kehidupan hancur, lautan darah menyusut. Di dalam kotak catur, beberapa mayat tergeletak horizontal, tetapi Lu Ye masih hilang. Hei Xue telah menutup matanya. Dia benar-benar tidak ingin melihat mayat-mayat sampah itu, karena melihatnya membuatnya marah. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk tidak merekrut orang-orang Fusion Dao yang masih hidup di sini, jika tidak, mereka semua akan mati. Setelah 2 tarikan napas, dia perlahan membuka matanya, menoleh, melihat ke bagian lain papan catur, dan berkata melalui suara, Jiao. Yang dia lihat adalah posisi wakil penguasa kota pertamanya. Pada saat ini, Jiao sedang melakukan pembunuhan massal, seperti Lu Ye, ada banyak mayat di sekitarnya. Tetapi meskipun ada banyak mayat di pihaknya, hanya ada satu Hedao, dan sisanya adalah Fusion Dao. Bahkan tanpa peningkatan mutiara Hedao, kekuatan Jiao bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Hedao biasa. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan penguasa kota Hedao tingkat Zhou. Dalam permainan catur, selama orang kuat seperti dia membunuh cukup banyak musuh, dia akan menjadi semakin kuat. Jiao tidak segera menanggapi Hei Xue, tetapi membunuh beberapa musuh terakhir di depannya, dan kemudian berkata, bicaralah. Aku ingin kamu membunuh seseorang. Darah hitam berkata. Tidak, Jiao mendengus dingin, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, karena dia telah membuat permintaan serupa sebelumnya, tetapi Hei Xue mengabaikannya sama sekali. Sekarang Hei Xue tiba-tiba ingin memberinya perintah, bagaimana dia bisa terbiasa dengan itu? Hei Xue tidak menanggapinya dengan serius, bukankah kamu ingin membunuh orang itu? Kamu tidak ingin melakukannya sekarang. Ekspresi Jiao tiba-tiba berubah, kamu berbicara tentang orang yang ingin aku bunuh. Di awal permainan catur, dia sangat meminta Hei Xue untuk membantunya menemukan jejak Lu Ye. Dia ingin Hei Xue mengatur agar dia bertemu dengan Lu Ye. Mereka berdua adalah putra Xing Yuan, dan niat membunuh Jiao terhadap Lu Ye bukanlah hal yang biasa. Sayang sekali Hei Xue tidak memperhatikannya sebelumnya. Inilah alasan mengapa suasana hati Jiao tidak senang. Dalam permainan catur, dia tidak bisa bergerak sendiri di papan catur dan hanya bisa mendengarkan instruksi dari para pemain catur. Jarang sekali bertemu dengan putra Xing Yuan, bagaimana mungkin dia mau melewatkannya seperti ini?
Tentu saja, Hei Xue menjawab dengan suara yang dalam, aku selalu memperhatikan masalahmu. Sekarang setelah kamu berbicara, tentu saja aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Sekarang kalian tidak terlalu jauh, aku dapat mencoba memobilisasi kalian. Adapun, apakah kamu dapat membunuhnya atau tidak tergantung pada kemampuanmu. Mendengar ini, Jiao menjadi bersemangat, berapa banyak ronde yang dibutuhkan agar aku bisa bertemu dengannya. Mengenai apa yang dikatakan Hei Xue, dia sama sekali tidak akan menganggapnya serius. Dia sudah tahu betul seperti apa sikap Hei Xue terhadapnya selama ini. Tetapi apapun alasannya, darah hitam telah membuat kompromi, selama dia bisa bertemu dengan prajurit manusia itu. Aku tidak bisa memastikannya, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Hei Xue tidak berani menjaminnya. Lagi pula, jika dia memindahkan Jiao Jiao, Lu Ye juga akan dipindahkan oleh Yuan Xi. Baiklah, jika aku benar-benar bisa bertemu dengan ras manusia itu, aku berutang budi padamu. Jiao Jiao mengangguk puas, tetapi aku punya syarat. Apa? Tanya darah hitam. Aku ingin melawannya sendirian. Saat kau merekrutku, kau tidak boleh membiarkan orang lain mengikutiku. Hei Xue tiba-tiba mengerutkan kening, dia telah membunuh banyak Hedao, dan kekuatannya saat ini tidak lemah. Jika Jiao Ruo tidak menyebutkan permintaan ini, dia benar-benar berencana untuk merekrut lebih banyak orang untuk bergabung dengan Jiao. Hanya dengan orang kuat seperti Jiao yang memimpin, dia dapat memastikan bahwa prajurit manusia itu akan terbunuh tanpa gagal. Ke Jiao baru saja mengajukan permintaan ini. Dia tidak lemah, jadi mengapa aku tidak kuat? Jiao mencibir. Dia memenuhi syarat untuk menjadi pemain catur hitam. Jika dia tidak terluka saat Yuan Xi dan yang lainnya bertanding, dia mungkin tidak akan duduk di sebelah papan catur sekarang. Darah hitam. Terlebih lagi, setelah permainan catur dimulai, dia membunuh banyak musuh, dan dia yakin tidak ada seorang pun di papan catur yang lebih kuat darinya. Selama darah hitam memungkinkannya untuk bertemu Lu Ye, itu pasti akan menjadi kematian Lu Ye. Hei Xue terdiam sejenak, lalu bertanya, mengapa kamu harus bertarung sendirian? Jiao mengerutkan kening. Dia tidak ingin mengatakan terlalu banyak, tetapi dia tetap berkata, kamu harus tahu siapa aku. Identitas apa? Identitas wakil penguasa kota pertama kota Darah Hitam. Darah Hitam memikirkan hal ini untuk pertama kalinya, tetapi segera menyadari, maksudmu, dia terlalu. Tidak heran Jiao memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadap kultivator prajurit manusia itu, dia memang mendengar bahwa sebaiknya putra-putra Xing Yuan tidak bertemu. Begitu mereka bertemu, itu pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Jadi aku harus melawannya sendirian dan membunuhnya secara terbuka, sehingga aku bisa mengambil sesuatu darinya. Apakah kau mengerti? Hei Xue mengerti dengan jelas, aku mengerti, tetapi jika kau memiliki niat ini, dia mungkin tidak mau. Bagaimana jika dia memiliki pembantu di sisinya? Kalau begitu bunuh mereka semua. Wajah Jiao penuh percaya diri. Hei Xue mengerang, dan akhirnya mengangguk, kalau begitu, terserah kau saja. Wakil penguasa kota keluargaku selalu tidak patuh dan memberontak. Kali ini aku ingin menggunakan kekuatannya. Karena dia telah mengajukan permintaan, aku hanya bisa menyetujuinya. Jika keinginannya diabaikan, mungkin dia akan pergi bekerja saat itu. Tanpa usaha, hal ini sangat mungkin terjadi. Daripada melakukan ini, lebih baik ikut saja dengannya. Mengenai apakah kultivator prajurit manusia dapat mengalahkan Jiao, Hei Xue sebenarnya tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa Lu Ye sangat kuat sekarang dan telah membunuh banyak Hedao dan Rongdao, tetapi kekuatan semacam ini tidak ada apa-apanya di hadapan Jiao. Dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Jiao. Sementara kedua pria itu berbicara, Lu Ye sudah memeriksa perolehannya. Kekuatannya sendiri telah meningkat secara signifikan. Sebelum membunuh kultivator fisik di kotak catur ini, ia memiliki lebih dari 2.100 poin kekuatan. Kematian keempat Hedao secara langsung meningkatkan kekuatannya sebanyak 200 poin lagi. Ia telah menggunakan kejutan yang ditinggalkan oleh Tisiu setelah kematiannya. Ada 3 yang tersisa, dan ada 3 kejutan. Yang sangat menggembirakan Lu Ye adalah bahwa ketiga kejutan ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. 3 kelompok tanda fluoresensi memasuki tubuhnya dan menghilang. Ketika Lu Ye dengan lembut mengepalkan tinjunya untuk merasakannya, ia merasa bahwa kekuatannya hampir 3.000. Sungguh peningkatan yang mengerikan ini. Anda harus tahu bahwa latar belakangnya sendiri, ditambah dengan prajurit Tao, hanya lebih dari 1.000. Kekuatan ekstra itu semuanya diperoleh dari membunuh musuh, dan merupakan berkah dari aturan harta karun. Kekuatan pinjaman semacam ini tidak menghabiskan sedikit pun kekuatan pada dirinya sendiri, juga tidak membebaninya apapun. Apakah ini termasuk mengalami perasaan Hedao terlebih dahulu? Namun, Lu Ye tahu bahwa meminjam kekuatan dari Hedao juga disertai dengan beban. Itu tidak berarti meminjam kekuatan tanpa batas, jadi perasaan ini sedikit berbeda dari Hedao. Tiba-tiba, dia tiba-tiba merasa seperti dia tak terkalahkan di papan catur ini. Namun segera, dia menekan ide ini, karena dia tahu bahwa orang bisa percaya diri, tetapi mereka tidak bisa sombong. Dia telah meningkat dalam membunuh musuh, dan musuh juga telah meningkat dalam membunuh musuh. Selain itu, dalam permainan catur, ada banyak Hedao yang lebih kuat darinya. Dapat dikatakan bahwa titik awalnya jauh lebih tinggi darinya. Jadi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Song Heng tidak terkalahkan. Keunggulannya dibanding yang lain adalah ia bisa terus-menerus mendapatkan beberapa kejutan. Selama satu kejutan dapat meningkatkan kekuatannya, itu setara dengan membunuh 4 Hedao. Oleh karena itu, dalam keadaan yang sama, peningkatan kekuatannya jauh lebih sedikit daripada biksu lainnya. Dan ini hanya diketahui oleh pemain putih dan dirinya sendiri. Bahkan pemain hitam, darah hitam, tidak tahu tentang ini.
Itu adalah babak baru. Lu Ye dimobilisasi dan tersapu ke kotak catur yang berdekatan. Saat ia bergerak, sihir penyembunyian ilahi juga kehilangan efeknya dan sosoknya terungkap. Bab 2619 Keyakinan Cerah. Seni tersembunyi ilahi diberkati oleh aturan harta karun, dan dia tak terkalahkan di papan catur. Namun, Lu Ye tidak bisa tinggal di tempatnya dan menunggu kelinci itu. Darah hitam bukanlah orang bodoh, dan tentu saja dia tidak akan memberinya anak itu dengan sia-sia, dan jika dia benar-benar tinggal di tempatnya. Kemungkinan besar darah hitam akan merekrut banyak orang kuat dari segala arah untuk mengepung dan menekannya. Oleh karena itu, dia harus bergerak. Hanya dengan terus bergerak dia bisa menghindari risiko dikepung. Lu Ye tahu ini, dan Yuan Xi, sebagai pemain catur, tentu saja tahu ini juga. Tidak ada seorang pun di sisi papan catur ini, jadi Lu Ye hanya duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Membunuh musuh sebelumnya memuaskan, tetapi luka-lukaku sendiri sebenarnya cukup serius, jadi aku harus menyembuhkannya dengan cepat, jika tidak, itu pasti akan memengaruhi sisa pertempuran. Sambil menyembuhkan lukanya, dia diam-diam merasakan bahwa dari konfrontasi sebelumnya, apa yang dia peroleh bukan hanya peningkatan kekuatan, tetapi juga sedikit peningkatan garis keturunan klan darah, yang merupakan manfaat yang dibawa kepadanya oleh persatuan klan darah. Ngomong-ngomong, kesuciannya tidak pernah meningkat sejak dia meninggalkan langit berbintang, karena dia tidak berusaha keras pada garis keturunan ini. Sifat sucinya semua diperoleh dengan melahap darah suci vampir lain. Sifat suci vampir Hedao sebelumnya sebenarnya tidak terlalu lemah, tetapi sifat sucinya terlalu kuat, jadi bahkan jika sifat suci lawan disempurnakan, peningkatannya tidak akan banyak. Namun, ini membuat pikiran Lu Ye aktif. Ada banyak vampir dalam permainan catur, karena penyerbuan ke kota Shouzu ini adalah metode vampir yang paling kuat. Bahkan kota abadi seperti kota darah hitam pun dimobilisasi. Jadi selama ada kesempatan, dia dapat membunuh lebih banyak vampir dan terus meningkatkan sifat sucinya. Ini sama dengan pembunuhannya saat ini terhadap Rongdao untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah proses mengumpulkan lebih sedikit untuk menghasilkan lebih banyak. Dan yang cerah itu, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Dia tidak mungkin menjadi lawannya sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak tahu. Lu Ye tidak bisa menahan rasa ingin mencoba. Yang terpenting sekarang adalah pergi ke kota darah hitam terlebih dahulu. Dia telah membawa Lianzi bersamanya sepanjang waktu, hanya untuk menghancurkan kota. Dengan benda ini tersembunyi di tangannya, racun itu terus mengikisnya dan menghabiskan bahan bakar pohon bakat. Sangat besar. Setelah 2 putaran baru, luka-luka Lu Ye agak pulih. Luka-luka sebelumnya tampak serius, tetapi baginya, selama dia tidak melukai akarnya, itu bukan masalah besar. Tetapi satu-satunya hal yang membuatnya merasa menyesal adalah tidak ada jejak musuh di papan catur yang dia lewati. Ini jelas bukan kebetulan, melainkan hasil kerja Hei Sui. Sebelum Lu Ye datang, dia memindahkan Hei Zi dari tempat yang harus dilewatinya. Dia tidak akan pernah membiarkan Lu Ye memiliki kesempatan lagi untuk meningkatkan dirinya dengan mudah. Lu Ye tidak ada hubungannya dengan itu, dan Yuan Xi tidak ada hubungannya. Namun, ada untung dan rugi. Untuk mencegah Lu Ye, Hei Sui terus memobilisasi beberapa mobilisasi yang tidak perlu, yang setara dengan membuang-buang waktu mobilisasi. Dengan cara ini, meskipun Lu Ye tidak membunuh musuh dalam ronde ini, dia masih diam-diam berkontribusi pada persaingan permainan caturnya sendiri. Dadu Tong, suara Yuan Xi tiba-tiba terdengar di telinganya. Apa perintah Anda, Tuan? Tanya Lu Ye. Yuan Xi berkata, Jiao itu sepertinya menuju ke arah Anda. Ketika Jiao dipindahkan pada awalnya, Yuan Xi tidak terlalu memperhatikannya, tetapi tujuan Jiao begitu jelas sehingga dia secara alami menyadarinya dengan cepat. Lu Ye tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia sangat gembira, benarkah? Yuan Xi juga tercengang, merasa bahwa sebagian besar keluarganya tampak sangat gembira setelah mendengar berita itu. Seharusnya memang begitu. Lu Ye terkejut. Ia berpikir sejenak dan berkata, Tuan, Anda pernah bertarung dengannya sebelumnya. Berapa kekuatannya? Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa Beizi memiliki hampir 3.000 kekuatan saat ini. Yuan Xi diam-diam terkejut. Belum lama ini, Lu Ye memberitahu dia bahwa kekuatannya adalah 1.600, dan sekarang menjadi 3.000. Sebagian besar anggota keluarganya benar-benar betah dalam permainan catur ini. Kekuatan spesifiknya tidak dapat dievaluasi, karena ia memiliki peningkatan Hedauzu pada waktu itu, dan bagi orang seperti dia, sulit untuk mengevaluasi kekuatannya hanya dengan jumlah kekuatannya. Namun dari perasaan saya, ia seharusnya lebih kuat daripada Anda karena ia telah membunuh musuh. Mengenai berapa banyak yang ia bunuh dan berapa banyak keuntungan yang ia dapatkan darinya, Yuan Xi tidak memiliki cara untuk menilai. Ada begitu banyak bidak catur dalam permainan catur itu sehingga kecuali ia memperhatikan situasi di pihak Jiao sejak awal, ia tidak akan dapat memahaminya secara terperinci. Lu Ye mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar ini. Karena penguasa kota mengatakan bahwa Jiao lebih kuat darinya saat ini, dia pasti benar. Dalam hal ini, dia harus menghindari keunggulannya terlebih dahulu. Dalam hal kekuatan, dia mungkin tidak sebaik Jiao saat ini, tetapi dalam hal pertumbuhan, Jiao jelas tidak sebaik dia. Selama dia menunggu beberapa saat dan membiarkannya membunuh beberapa Hedao lagi, dia pasti akan memiliki modal untuk bersaing dengan Jiao. Selain itu, telah diverifikasi sebelumnya bahwa kesucian seseorang dapat menekan Jiao sampai batas tertentu, yang juga merupakan salah satu kelebihannya sendiri. Kalau begitu abaikan saja dia dan jalankan rencanamu dulu, jawab Lu Ye. Ya, Yuan Xi mengangguk. Pada saat ini, Hei Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Xi dengan ekspresi sarkastis di wajahnya, kau ingin menyerang kota. Setelah ronde ini, meskipun Yuan Xi telah menyembunyikan niatnya, darah hitam pada permainan catur dapat melihatnya dengan jelas, dan dia secara alami memahami niat Yuan Xi.
Karena berpusat di sekitar area tempat kota darah hitam berada, banyak pemain kulit putih memiliki jejak yang dimobilisasi dan berkumpul menuju kota darah hitam. Saat dia berbicara, dia melihat ke bawah pada distribusi bidak catur di papan catur, menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh angan-angan. Dia telah merekrut 2 wakil penguasa kotanya sejak awal untuk kembali ke kota. Mereka adalah 2 orang yang sama yang dia kirim untuk membantu Jiao dalam membunuh musuh. Meskipun 2 wakil penguasa kota masih agak jauh dari kota darah hitam, masih tidak ada masalah untuk kembali ke kota sebelum Bai Zi membentuk pengepungan. Selama mereka dapat kembali ke kota, mereka dapat duduk dan mempertahankan kota tanpa takut kehilangan kota. Saat dia berbicara, dia melihat rute tindakan Lu Ye lagi dan menemukan bahwa orang ini juga dimobilisasi oleh Yuan Xi untuk menuju kota darah hitam, tetapi jaraknya sedikit lebih jauh, dan menurut arah tindakan dan lintasan Lu Ye, dia akan segera dicegat oleh Jiao. Orang ini, tidak perlu ditakuti lagi. Beberapa ronde berlalu dan Lu Ye merasa bosan. Darah hitam jelas mengincarnya saat ini, jadi kemanapun dia lewat, pada dasarnya tidak ada seorang pun di sekitar, dan dia sama sekali tidak dapat melihat hedao musuh. Setelah ronde-ronde ini, dia hanya membunuh kurang dari 10 Dao Rong musuh. Diperkirakan Heixue merasa bahwa bahkan jika dia membunuh Dao Fusion ini, peningkatannya tidak akan banyak, jadi dia tidak menyia-nyiakan jumlah transfer. Tetapi pada saat ini, Heixue sedikit mengernyit. Dilihat dari permainan catur, jarak antara Jiao dan Lu Ye tidak terlalu jauh. Jika arah Lu Ye tidak berubah, kedua putra Xing Yuan akan bertabrakan dalam 7 atau 8 ronde lagi. Namun, ada satu insiden yang membuat Heixue sedikit khawatir. Di bawah kendali Yuan Xi, beberapa orang kulit putih mendekat di daerah dekat Lu Ye, jelas bermaksud untuk bergabung dengan Lu Ye. Jiao ingin bertarung sendirian dengan Lu Ye, dan dia telah bekerja sama dengan Jiao. Ketika dia dimobilisasi, bahkan jika ada orang kulit hitam lain di sekitar Jiao, dia akan memobilisasi Jiao sendirian. Namun, pemain kulit putih itu jelas tidak memiliki ide ini. Jadi jika situasinya terus berkembang seperti ini, bahkan jika Jiao berhasil bersatu kembali dengan Lu Ye, dia masih akan memiliki satu musuh melawan banyak musuh. Bahkan jika Jiao pernah berkata sebelumnya bahwa dia bisa membunuh mereka semua bersama-sama, tidak seorang pun dapat memastikan apakah Jiao akan menjadi lawan dari begitu banyak bidak putih dalam pertarungan sungguhan. Darah hitam sangat ingin membunuh Lu Ye dan membasmi sumber masalah ini dalam permainan catur, jadi Jiao. Jika dia tidak bisa membunuh Lu Ye, itu tidak akan berarti tidak peduli berapa banyak musuh yang dia bunuh. Sedikit mengernyit, Chuanying Jiao menjelaskan situasinya. Dia hanya ingin memberitahu Jiao, tanpa mengharapkan apapun. Tanpa diduga, Jiao terdiam sejenak setelah mendengar ini, dan tiba-tiba bertanya, berapa banyak balok catur yang ada di antara aku dan dia. Darah hitam melaporkan sebuah angka. Lalu berapa ronde yang dibutuhkan baginya dan batu-batu putih itu untuk bergabung bersama. 4 ronde maksimal. Itu sudah cukup. Jiao menjilat bibirnya yang pucat, setelah 2 ronde, dia akan mati. Heixue tertegun dan berpikir dalam hati bahwa kamu lebih dari 2 putaran dari kultivator prajurit manusia itu, mengapa dia akan mati? Tetapi dia segera berpikir tiba-tiba, Jiao, apakah kamu mendapat kejutan dari permainan catur? Jiao tidak menjawab, tetapi hanya berkata, kau akan tahu saat waktunya tiba. Kemunculannya membuat Heixue semakin yakin akan kecurigaannya, dan dia tiba-tiba merasa khawatir. Dia juga pemain catur hitam. Buah catur hitamnya telah diuntungkan oleh papan catur, tetapi dia tidak memberitahunya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, kau dapat membuat beberapa pengaturan lebih awal. Tetapi mengingat karakter Jiao, dia hanya bisa menahan rasa tidak senangnya. Satu-satunya hal yang membuatnya penasaran adalah bagaimana Jiao mendapatkan kejutan itu. Aturan permainan catur hanya menyatakan bahwa kau mungkin mendapatkan kejutan yang tidak terduga dengan melangkahi barisan untuk membunuh musuh. Melihatnya sekarang, apakah mungkin untuk mendapatkannya dengan membunuh cukup banyak musuh? Jika demikian, maka ini sama dengan berkah Xing Yuan. Aku hanya tidak tahu kejutan apa yang didapat Jiao, tetapi untungnya, kita akan segera mengetahuinya. Dia berharap kejutan Jiao dapat membunuh Lu Ye melalui udara, dan kemudian dia akan dapat menyingkirkan kekhawatiran serius ini. Dalam permainan catur, masih ada pertarungan terus-menerus, dan pro dan kontra dari bidak catur di kedua sisi secara langsung tercermin dalam serangan dan pertahanan bersama dari kedua pemain catur. Pada titik ini, putih telah mengumpulkan banyak keuntungan, yang memungkinkan Yuan Xi untuk mempertahankan kedudukan yang sama dengan darah hitam dalam hal serangan dan pertahanan. Dan jika keuntungan ini terus terakumulasi, pihak darah hitam pasti akan jatuh ke dalam kerugian sedikit demi sedikit, yang sama sekali tidak dapat dibiarkannya. Setelah 2 ronde berikutnya, Lu Ye masih merasa bosan, tetapi dia telah diberitahu oleh Yuan Xi bahwa dalam 2 ronde berikutnya, banyak orang kulit putih akan datang untuk bergabung dengannya, dan kemudian mereka akan menuju kota darah hitam bersama-sama, dan akan ada lebih banyak lagi. Banyak batu putih sedang dimobilisasi. Ketika pasukan datang ke kota, darah hitam akan dibutuhkan untuk membuat penampilan yang bagus. Jadi dia tidak perlu melakukan apapun di sini, cukup tunggu dengan tenang. Ketika menyerang sebuah kota, darah hitam tidak dapat lagi menghindari semua bintik matahari darinya. Bagaimanapun, dia akan mengirimkan bintik matahari untuk bertahan, dan kemudian dia akan memiliki ruang untuk bermain. Bab 2620 Perubahan pertama dalam permainan catur. 1 ronde batu putih lagi, Lu Ye melangkah ke kotak catur di depan, dengan campuran kegembiraan dan kesedihan. Untungnya, setelah ronde ini, luka-lukanya pada dasarnya utuh. Yang menyedihkan adalah jika Anda tidak dapat membunuh musuh, kekuatan Anda tidak akan meningkat. Heixue sangat waspada terhadapnya, tidak memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Dengan cara ini, bahkan jika Yuan Xi ingin membantunya, tidak ada yang bisa dia lakukan.
Setelah menunggu beberapa saat, ketika giliran Heizi, Lu Ye tiba-tiba merasakan getaran hebat di ruang sekitarnya. Getaran ini datang dan pergi dengan cepat, menghilang dalam sekejap. Tapi ini jelas tidak normal. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yuan Xi. Tuan, apa yang terjadi? Yuan Xi yang besar tampak serius saat ini, menundukkan kepalanya dan memindai seluruh papan catur, dan berkata, aturan permainan catur sedang berkembang. Lu Ye tampak tercengang, apakah ini baik atau buruk? Aturan permainan catur sedang berkembang. Jika menguntungkan satu pihak, tentu saja itu menyenangkan, tetapi jika tidak menguntungkan satu pihak, tentu saja itu bukan hal yang membahagiakan. Dalam harta karun. Berdasarkan aturan, tenaga manusia sangatlah tidak berarti kecuali Anda memiliki kekuatan untuk melawan harta karun tersebut. Yuan Xi berkata, bukan seperti yang Anda pikirkan. Aturan-aturan ini tidak muncul dari udara tipis, tetapi seharusnya muncul perlahan-lahan seiring berjalannya permainan catur. Harta karun papan catur langit berbintang cukup terkenal. Meskipun hanya muncul di dunia batin beberapa kali, harta karun itu telah menyebabkan badai berdarah setiap kali muncul. Tentu saja, banyak orang telah melakukan penelitian tentangnya. Yuan Xi tahu sejak awal bahwa aturan permainan catur tidak akan statis, tetapi akan berubah seiring berjalannya permainan, seperti sekarang. Sekarang perubahan pertama telah terjadi. Ada beberapa hal yang muncul dalam permainan catur, mirip dengan dadu yang kamu gunakan sebelumnya, tetapi perbedaannya adalah dadu yang kamu gunakan sebelumnya hanya dapat digunakan pada bidak catur, dan sekarang ini berguna bagi pemain catur. Sederhananya, jika mereka dapat memperoleh hal-hal ini, aku dapat memobilisasi bidak catur kita untuk menggerakkan 2, 3, atau bahkan lebih petak sekaligus. Mata Lu Ye berbinar ketika mendengar ini. Dia telah berpikir sebelumnya bahwa kali ini papan catur langit berbintang menutupi area yang begitu luas dan memiliki begitu banyak petak catur. Setiap kali pemain catur menggerakkan bidak catur mereka, mereka hanya dapat menggerakkan satu petak. Kapan permainan catur akan berakhir? Sekarang kita tahu bahwa permainan catur tidak akan terus seperti ini selamanya, tetapi akan mengalami beberapa perubahan pada waktu tertentu. Selain itu, dia hanya dapat menggerakkan satu petak dalam satu waktu. Jika dia menjadi sasaran, dia tidak akan berdaya. Tetapi jika Yuan Xi dapat menggerakkannya beberapa petak atau bahkan lebih dari selusin petak sekaligus, maka pihak Heixue akan tidak berdaya. Penargetan akan menjadi tidak berarti. Tuan, apakah ada dadu yang bisa saya pertaruhkan di dekat sini? Lu Ye bertanya dengan antusias. Yuan Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, yang paling dekat dengan Anda juga berjarak lebih dari 10 petak, tapi... Setelah ragu sejenak, dia menambahkan, itu saja, saya akan melanjutkan sesuai rencana di pihak Anda. Dadu-dadu itu akan saya lemparkan. Dia akan mengirim orang lain untuk memperjuangkannya. Ada banyak dadu yang muncul di papan catur sekarang, dan semuanya didistribusikan secara merata. Pemain dari kedua belah pihak harus membuat pengaturan yang tepat di sekitar dadu ini, dan kemudian membiarkan bidak catur mereka sendiri bertarung untuk mendapatkannya. Menangkap setiap dadu dapat membawa keuntungan tertentu ke pihak seseorang, jadi baik Yuan Xi maupun Heixue tidak dapat menyerah sedikitpun. Yuan Xi melihat dengan kasar, dan berdasarkan distribusi batu putih saat ini, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, tidak akan menjadi masalah besar untuk memenangkan setengah dari dadu. Ini juga merupakan harapan psikologisnya. Selama dia tidak menderita kerugian, itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan musuh mengambil keuntungan. Saat dia berbicara dengan Lu Ye, Heixue juga berkomunikasi dengan Jiao, Jiao, ada dadu 3 kotak di belakangmu. Aku akan mengirimmu ke sana terlebih dahulu dan mengambil benda ini. Jika itu orang lain, Heixue tidak akan bisa menyapa sama sekali. Sekarang gilirannya, dan dia bisa mengatur banyak bidak catur hanya dengan satu pikiran. Namun, Jiao berbeda, dan dadu muncul di posisi yang agak canggung di dekat Jiao, di belakangnya. Ini berarti bahwa jika dia ingin memobilisasi Jiao, 3 putaran sebelumnya akan sia-sia, dan itu juga akan mengganggu rencana sebelumnya untuk mengatur Jiao untuk bersaing dengan Lu Ye. Jadi dia memikirkannya dan menyapa Jiao. Saat dia berbicara, dia secara khusus menjelaskan arti dan fungsi bersaing untuk mendapatkan dadu, takut Jiao mungkin punya ide lain. Tidak, Jiao menggelengkan kepalanya dengan tegas. Heixue mengerutkan kening, kenapa? Diam-diam dia kesal di dalam hatinya. Jiao Hao ini tidak mengerti situasi umumnya. Tidakkah dia tahu bahwa jika dia ingin melakukan pekerjaannya dengan baik, dia harus mengasah alatnya terlebih dahulu. Selama dia bisa mendapatkan lebih banyak dadu, dia akan bisa mengendalikan dadu hitam dengan lebih baik. Dengan lebih banyak keuntungan, akan lebih mudah baginya untuk bertemu dengan prajurit manusia. Berkat penjelasannya yang cermat tadi, siapa yang mengira Jiao berani menolaknya? Kesempatan ini langka, aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jiao menatap ke depan, seolah-olah dia bisa melihat lokasi Lu Ye melalui kekosongan. Hasil permainan catur tentu saja terkait dengan situasi keseluruhan, tetapi baginya, pertarungan hidup dan mati antara putra-putra Xing Yuan adalah yang paling penting. Selama dia bisa membunuh Lu Ye, dia dapat mengambil berkas Xing Yuan darinya, yang sangat penting baginya. Ada manfaatnya, ini adalah hal yang paling penting, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Itu bukan urusanmu. Heixue mendengus dingin. Dia tidak menghargai kata-katanya yang baik, jadi jangan salahkan dia karena tidak memberinya muka. Karena kamu adalah bidak catur, kamu harus memiliki kesadaran bidak catur. Bagaimanapun, semua tindakan bidak catur perlu dimobilisasi oleh para pemain catur. Darah hitam, suara Jiao rendah, jika kamu berani memindahkanku kembali, jangan salahkan aku karena tidak bekerja keras di masa depan. Heixue membuat gerakan, alisnya menjadi gelap, apakah kamu mengancamku?
Kamu bisa mencobanya. Jiao mengangkat kepalanya dan menatapnya tanpa bergeming. Darah hitam sangat marah di dalam hatinya. Pada saat ini, Yuan Xi masih mendesak dari sisi berlawanan papan catur, apa tanda tinta itu? Cepatlah bermain catur. Jangan terburu-buru bermain catur. Hei, kenapa kamu masih marah? Kepada siapa kamu mencoba melampiaskan kemarahanmu? Bukankah itu salah satu dari mereka yang tidak tahan lama? Bidak catur di mata itu tidak patuh. Saat dia berbicara, dia memiringkan matanya ke arah posisi Jiao. Dia mengajukan pertanyaan dengan sadar, dan dia bahkan lebih marah karena darahnya yang gelap, dan dia merasa malu karena keburukan keluarganya telah menyebar jauh dan luas. Dia mengabaikan sinisme Yuan Xi dan ragu-ragu sejenak. Untungnya, saat ini, Jiao berbicara lagi, Hei Xue, selama kamu dapat membantuku membunuh ras manusia itu, aku akan bekerja sama denganmu dalam apapun yang kamu lakukan selanjutnya. Yang dia inginkan hanyalah Lu Ye. Jiao menyerahkan anak tangga, bagaimana mungkin Hei Xue tidak turun, dan segera mengangguk dengan gembira, baiklah, terserah kamu. Setelah selesai berbicara, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memukulkan telapak tangan ke arah Yuan Xi. Pada saat yang sama, dia menggerakkan banyak bidak catur dalam pikirannya. Di dalam kotak catur, Jiao sudah bisa merasakan jejak-jejak yang digerakkan, dan arahnya benar. Dia tiba-tiba merasa bersemangat. Dia tiba-tiba meraih lengannya, mengeluarkan sesuatu seperti kepingan giok, dan menamparnya di tubuhnya. Keping giok itu berubah menjadi cahaya putih dan menyatu ke dalam tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya kabur. Saat berikutnya, dia melangkah maju dan bergegas keluar dari kotak catur tempat dia berada, seperti anak panah dari tali, dan tiba di tempat terdekat. Dalam keadaan normal, dia akan berhenti setelah tiba di sini, tetapi di sini dua kelompok biksu sedang bertarung. Hitam jelas sedang mengalami kemunduran, dan dipukul mundur oleh putih. Banyak Heizi telah menunggunya datang untuk menyelamatkan hidup mereka. Melihat pemandangan ini, mereka semua sangat gembira, sementara Baizi yang mengepung mereka tampak tidak berdaya. Namun, yang tidak diduga oleh kedua belah pihak adalah bahwa sosok Jiao tampaknya berada di luar kendalinya sama sekali. Setelah tiba di sini, dia berjalan lurus melewati kelompok pertempuran dan langsung melompat ke kotak catur berikutnya. Pertarungan sengit itu anehnya mereda sejenak, dan sepasang mata menatap sosok cemerlang yang lewat dengan takjub. Harapan orang-orang kulit hitam berubah menjadi putus asa, dan orang-orang kulit putih kembali bersorak. Apa ini? Yuan Xi baru saja ditampar dengan darah hitam dan merasa pusing. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat papan catur, Jiao benar-benar melewati beberapa papan catur dan terus mendekati tempat Lu Ye. Masih ada 2 blok lagi sebelum kita bisa memasuki tempat Lu Ye berada. Dia segera mengerti bahwa pihak Jiao, tampaknya telah menerima kejutan, jika tidak, dia tidak akan bertindak melanggar aturan papan catur. Dadu Tong, Jiao datang, hati-hati. Dia dengan cepat mengirim pesan untuk memperingatkan. Lu Ye begitu malas di sini sehingga tiba-tiba dia mendengar suara penguasa kota dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, Jiao. Bukankah itu berarti masih ada jarak? Dia pikir Yuan Xi telah melakukan kesalahan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sosok Jiao. Tepat di kotak catur yang berdekatan. Pada saat ini, kecepatan Jiao tidak lagi secepat sebelumnya, dan cahaya putih di tubuhnya juga menjadi redup. Tampaknya pengekangan untuk berjalan melalui kotak catur juga menghabiskan cahaya putih yang menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi ekspresi Jiao sangat bersemangat, dan dia menatap posisi Lu Ye dengan mata yang membara. Saat berikutnya, dia mencapai batas tengah antara dua kotak catur dan menerobos masuk dengan berani. Tetapi kali ini, dia tidak dapat melewati batas semudah sebelumnya. Sebaliknya, dia tampaknya telah hancur menjadi bola lumpur lunak. Sementara kecepatannya sangat berkurang, tubuhnya mandek dalam pengekangan yang tak terlihat. Dia tertegun sejenak, tidak pernah menyangka akan seperti ini, lalu bertemu mata dengan Lu Ye yang juga sedang linglung. Adegan itu agak lucu, Jiao tampak terjebak dalam kendala yang tak terlihat, separuh tubuhnya berada di kotak catur yang berlawanan, dan separuh tubuhnya berada di kotak catur Lu Ye. Cahaya putih di tubuhnya hampir menghilang, dan dia berusaha keras menggerakkan tubuhnya, mencoba menyingkirkan kendala yang diberlakukan oleh batas-batas kotak catur. Saat suara pedang berdenting terdengar, tubuh Lu Ye seperti kilat, dan dia berada di depan Jiao dengan satu langkah. Pedang Panshan menghembuskan cahaya terang, memanggil kekuatannya, dan menebas kepalanya dengan pedang itu. Tidak hanya itu, dia juga mengilhami kesucian garis keturunannya sendiri. Tidak peduli apa yang Jiao lakukan atau mengapa dia tiba-tiba datang untuk membunuhnya, sekarang jelas merupakan kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Ini hanyalah sebuah kepala yang dikirim ke pintu Anda. Lu Ye tiba-tiba merasa bahwa penantian dan kebosanan yang begitu lama akhirnya membuahkan hasil. Pukulan ini dapat dikatakan sebagai pukulan terkuat yang dapat dia lepaskan. Dia sama sekali tidak memiliki keraguan. Dia hanya ingin membunuh Jiao ini dengan satu pukulan. Lu Ye menyesal bahwa dia tidak mendapatkan sarungnya untuk waktu yang singkat, jika tidak, dia dapat membunuh Jiao Lai dengan satu pukulan. Namun, pedang itu gagal mengenai Jiao dengan mulus, karena ketika pedang panjang itu jatuh, Jiao mengangkat bilah pendek di tangannya untuk menghalangi ujung pedang Panshan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.